Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan teori bilangan kali ini, kita akan membahas materi kekongruenan. Yang pertama, kita akan membahas definisi dan sifat kekongruenan. Apa sih itu kekongruenan? Pada bab sebelumnya, kita telah membahas konsep keterbagian beserta sifat-sifatnya. Nah, konsep dan sifat-sifat keterbagian itu dapat dipelajari lebih mendalam dengan menggunakan konsep kekongruenan. Memang kekongruenan itu merupakan cara lain untuk menelaah keterbagian dalam himpunan bilangan bulat. Pada definisi 5.1, jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Dapat ditulis A kongruen B modulo M. Dengan kongruen itu dapat ditulis dengan sama dengan 3, garis 3 seperti ini. Nah, bila dan hanya bila M itu membagi A kurang B. Jika M tidak membagi A kurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Ditulis A tidak kongruen B modulo M. Apabila tidak kongruen, maka garis 3 dicoret. Maksud dari definisi 5.1, jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M bila dan hanya bila M membagi A kurang B. Jadi kita ibaratkan M membagi A kurang B, M membagi A kurang B. Sebelumnya kita harus dulu yang mana yang M, yang mana yang B. Di sini ada contoh 5.1, Di sini ada 25 kongruen 1 modulo M. 25 ini merupakan soal, merupakan angka soalnya Ini merupakan A. 25 ini A. Kemudian 1 setelah kongruen ini, setelah tanda kongruen itu merupakan sisa. Merupakan sisa pembagi. Ini merupakan B. Nah, modulo M itu merupakan pembagi, Modulo M itu merupakan pembagi. M-nya itu adalah pembagi. Nah, jadi kita dapat substitusikan dengan definisi 5.1. M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen B modulo M bila dan hanya bila M itu membagi A kurang B. M membagi A kurang B. Dimana M-nya berapa? M-nya 4. M-nya 4. Kemudian A-nya berapa? A-nya 25. B-nya berapa? B-nya 1. Jadi 4 membagi 25 kurang 1. 25 kurang 1, 24. Jadi 4 membagi 24. Ini benar. Nah, jika M tidak membagi A kurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Jika M membagi A kurang B, kita membuktikan bahwa apabila tidak kongruen itu yang seperti apa gitu kan. M ini contoh yang kedua ini tidak kongruen M-nya berapa? M-nya adalah 6. Di sini M-nya, di soal M-nya 6. Kita tulis, kemudian A-nya berapa? A-nya 31. Kemudian B-nya 5. 31 dikurang 5, 26. 6 apakah membagi 26? Tidak ya. 6 tidak membagi
26. Nah, maka hal yang seperti ini itu disebut tidak kongruen, karena tidak bisa terbagi, ya. 26 tidak terbagi oleh 6, ya. 6 tidak membagi 26. Definisi 5.1 tersebut dapat ditulis jika M lebih besar dari 0. Ya, kita ibaratkan dengan angka 25, ya. Dan contoh yang nomor 1. M-nya berapa? M-nya 4 lebih besar dari 0. Maka M membagi A kurang B. Maka M membagi A kurang B, di mana M-nya itu 4 membagi A-nya berapa? A-nya 25, ya. A-nya 25, kemudian B-nya 1. Ya, A-nya 25, kemudian B-nya 1. 4 membagi 24, ya. 25 kurang 1, 24. 4 membagi 24, benar, ya. Bila dan hanya bila A kongruen B modulo M, ya. Bila dan hanya bila dan apabila A kongruen B modulo M. Jika M membagi A kurang B, maka ada bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan MK. Ya, maka ada bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan MK, di mana A-nya itu adalah 25, kemudian B-nya adalah 1. M-nya berapa? M-nya di sini tadi 4. K-nya 6. 6 dari mana? Dari 4 membagi 24, ya. 4 ini membagi 24, di mana ada bilangan bulat K yang menyebabkan 4 apabila dikali dengan bilangan bulat tersebut akan menjadi 24. Dan bilangan bulat tersebut adalah 6. 4 dikali 6 itu 24. Maka bilangan bulat K-nya itu adalah 6. Sehingga A kurang B sama dengan MK, di mana A 25 dikurang B-nya 1 sama dengan M-nya 4, K-nya 6. 25 kurang 1, 24. 4 dikali 6, 24. Maka terbukti. Sehingga A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A kurang B sama dengan MK untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A kurang B sama dengan MK sama artinya dengan A sama dengan MK ditambah B. A-nya adalah 25, kemudian sama dengan M-nya 4, K-nya 6, ditambah B. B-nya berapa? B-nya 1. 25 sama dengan M 4 kali 6, 24 ditambah 1, 25. Jadi 25 sama dengan 25. Kemudian contoh 5.2. 26 kongruen 4 modulo M sama artinya dengan 26 dikali 11 kemudian ditambah 4. 26 kongruen 4 modulo 11, ya, sama dia artinya seperti ini. 26 sama dengan 11. Ini merupakan pembaginya, ya, 11. Nah, 4 ini merupakan sisa, jadi kita tambahkan. Nah, kemudian ada bilangan bulat di sini
yang apabila dikali 11 ditambah 4 itu akan menghasilkan 26. Bilangan bulat 2 ya, dimana 11 kali 2 22 ditambah 4 menjadi 26 ya, maka sama. Kemudian ada soal lagi 38 kongruen 3 modulo M, sama artinya dengan, maka kita tulis 38 sama dengan ini kongruen ya. Kemudian 5 ini merupakan sisa pembagi, 5 dikali bilangan bulat berapa, kemudian ditambah 3 yang merupakan sisa, bilangan berapa yang apabila dikalikan 5 itu akan menghasilkan apabila dikali 5 ditambah 3 itu akan hasilnya 38, yaitu 7 ya, dimana 5 kali 7 itu 35 ditambah 3 jadi 38 ya, maka sama. Lanjut, pada uraian tersebut merupakan bukti dari teorema berikut ini. Nah, teorema 5.1 di mana A kongruen B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK ditambah B. Kita telah mempelajari bahwa jika A dan M itu bilangan-bilangan bulat dan M itu besar dari 0, menurut algoritma pembagian maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan MK ditambah R, dengan R itu lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari M. Ini berarti bahwa A kurang R sama dengan MK, yaitu A kongruen R modulo M. Karena R itu lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari sama dengan 0, dan R itu lebih kecil dari M, maka ada M buah pilihan untuk R, yaitu 1, 2, 3 sampai M kurang 1. Jadi setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2 sampai M kurang 1. Hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut. A sama dengan MK tambah R ya, dimana A nya merupakan, kita substitusikan dengan contoh yang nomor 1 tadi. A nya 25, kemudian M nya MK ditambah R ya, M nya itu merupakan modulanya M nya 4, kemudian Q nya merupakan bilangan bulat yang menyebabkan apabila dikali dengan 4 itu akan menjadi 24 ya. Kemudian R nya adalah sisa 1 ya, maka 25 sama dengan 24 dikali 6 ditambah 1, 24 ditambah 1, 25. Kemudian di sini dengan R itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil M ya, 0 ya, R nya di sini berapa? R nya 1. R itu lebih besar sama dengan 0 ya, kemudian lebih kecil dari M. M nya berapa? M nya 4. 1 lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari 4. Lanjut pada teorema 5.2. Setiap bilangan bulat kongruen, ya ada teorema 5.2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat suatu 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai M kurang 1. Definisi 5.2, jika A
kongruen B modulo M dengan R lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari M, maka R itu disebut dengan residu. Ya. Residu terkecil dan A itu adalah modulo M. R itu adalah residu, kemudian kemudian A itu adalah modulo M. Nah, untuk kongruenan modulo M ini ada 0, 1, 2, 3 sampai M kurang 1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Di sini ada contoh residu terkecil dari 71 modulo M adalah 1. Karena sisa dari 71 dibagi 2 itu adalah 1. Residu itu merupakan sisa ya. Kemudian kita buktikan. Ya, di sini dikatakan residu terkecil dari 71. Ya, dapat kita tulis 71 sama dengan, kemudian di sini modulo 2. Modulo 2 kita tulis modulo 2, kemudian ada 1. 1 ini merupakan sisa ya, sisa. Maka kita tulis di sini. Nah, kemudian kita buktikan 2 pembagi ini kita taruh di depan sini, kemudian ditambah 1, ini merupakan sisa, ini pembagi, kemudian angka berapa, bilangan bulat berapa yang apabila dikalikan 2 ditambah 1 itu hasilnya 71, yaitu bilangan bulat 35 dikali 2 70 ditambah 1 71, maka sama. Kemudian di sini ada residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2. Ya, 71 modulo 3 adalah 2. Ya, 71 modulo 3 adalah 2. Di mana 2 ini merupakan sisa, 3 ini merupakan pembagi. Nah, maka dapat kita tulis 3 dikali berapa dan tambah 2, hasilnya akan menjadi 71, yaitu 3 dikali 23 ditambah 2, dimana 3 dikali 23 itu adalah 69 ditambah 2 hasilnya 71, maka akan sama. Kemudian yang contoh nomor 3, residu terkecil dari negatif 53 modulo 10 adalah 7. Ya, kita bisa tuliskan negatif 53 7 modulo 10, dimana 10 kita kalikan dengan bilangan bulat berapa yang kemudian ditambah 7 dan hasilnya akan 53. Maka di sini bilangan bulatnya adalah negatif 6, dimana 10 dikali negatif 6 itu adalah negatif 60 ditambah 7. Negatif 10 ditambah 7 hasilnya adalah negatif 53, maka sama. Namun di sini dikatakan bahwa residu terkecil dari suatu bilangan diambil bilangan bulat positif. Lanjut pada teorema 5.3, A modulo M, A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A dan B itu memiliki sisa sama jika dibagi M. Sisa yang sama jika dibagi M. Buktinya yang pertama, dibuktikan bahwa A kongruen B modulo M, maka A dan B itu memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Karena A kongruen B modulo M, maka A kongruen R modulo M dan B kongruen R modulo M. Dengan R itu adalah residu terkecil modulo M, atau R lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari M. Selanjutnya A kongruen R modulo M berarti A sama dengan MQ ditambah R untuk suatu bilangan bulat Q dan
B kongruen R modulo M, berarti B sama dengan MT ditambah R untuk suatu bilangan bulat T. Jadi A dan B ini memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Nah, dibuktikan jika A dan B ini memiliki sisa yang sama jika dibagi M, maka A kongruen B modulo M. Misalkan A memiliki sisa R jika dibagi M, berarti A sama dengan MQ ditambah R, dan B memiliki sisa R jika dibagi M, berarti M sama dengan MT ditambah R. Dari kedua persamaan itu diperoleh bahwa A dikurang B sama dengan MQ kurang T, berarti M membagi AB, M membagi A kurang B, atau A kongruen B modulo M. Menurut teorema-teorema terdahulu, ungkapan-ungkapan berikut ini mempunyai arti yang sama. Ya, ungkapannya yaitu N kongruen 7 modulo 8. N sama dengan 7 ditambah 8 dikali K untuk suatu bilangan bulat K. Ya. Dan N dikurang 7 sama dengan 8K untuk suatu bilangan bulat K. Di sini N kongruen 7 modulo M, dimana kita ibaratkan N ini merupakan 47, dimana 47 kongruen B modulo M, M nya adalah 8, maka 47 sama dengan 8 dikali bilangan bulat K, ya. Bilangan bulat K-nya di sini adalah 5, ya, ditambah 7, maka 8 dikali 5 40 ditambah 7 47. Kemudian yang kedua adalah N sama dengan 7 ditambah 8 dikali K, dimana N-nya adalah 47, ya, 47. Kemudian sini kita lihat lagi 7 ditambah 8K, 7 ditambah 8 dikali K, K-nya berapa tadi? K-nya adalah bilangan bulat K-nya adalah 5, ya, maka dapat kita jumlahkan 7 ini tambah di 7 ditambah 8 kali 5 47 sama dengan 47, maka sama. Kemudian ungkapan yang ketiga yaitu N dikurang 7 sama dengan 8K untuk suatu bilangan bulat K, ya. N nya merupakan adalah 47, kemudian dikurang 7, kemudian 8 dikali K, K-nya adalah 5, ya. K-nya tadi adalah 5, maka 47 dikurang 7 40, 8 dikali 5 40, maka sama. Selanjutnya ada definisi 5.3, di mana himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai Rm itu disebut sistem residu. Ya, sistem residu lengkap modulo M bila dan hanya bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2 sampai M kurang 1. Contoh, himpunan 4, 5, negatif 9, dan seterusnya adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5 yang dapat diperiksa bahwa 4 kongruen 0 modulo 5, ya. Modulonya 5. Kemudian kita menggunakan rumus A sama dengan MK ditambah B, di mana A-nya merupakan soal 45, kemudian M-nya adalah modulonya adalah 5,
Kemudian K. K-nya adalah suatu bilangan bulat. Ya, kemudian B-nya adalah 0. Maka 45 sama dengan 5 kali 9 ditambah 0, yaitu 45 tambah 0. 45 tambah 0, 45. Maka akan sama. Begitupun seterusnya menggunakan rumus A sama dengan MK ditambah B. Nah, perlu diketahui bahwa sifat kekongruenan itu sama dengan persamaan. Dan kongruen itu bersifat abstrak. Itulah tadi penjelasan mengenai sifat dan definisi dan sifat kekongruenan. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada pembahasan materi teori bilangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.